Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang surat At-Tin beserta arti dan isi kandungan daripada surat At-Tin. Dapat kita ketahui bahwa Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar bagi baginda Nabi Muhammad SAW yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah kita harus sering membaca ayat-ayat Al-Quran atau Al-Quran, dan orang yang beruntung dan akan mendapat syafaat nanti di akhirat adalah orang yang sering membaca Al-Quran. Sekarang kita akan membaca surat At-Tin beserta artinya. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun, yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi buah Sinai. Wahadal baladil amin, dan demi negeri yang aman. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikannya ke tingkat yang serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka baginya pahala yang tiada putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sudah itu? Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukanlah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil. Baiklah. Sekarang kita akan mempelajari tentang kandungan isi surat At-Tin. Dan untuk ayat yang pertama, bahwa At-Tin adalah buah yang enak dan lembut serta dapat dicerna, yang dapat menjadikan obat serta banyak manfaatnya. Manfaatnya salah satunya adalah mengencerkan dahak. Kemudian buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipurnakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ini adalah kandungan ayat pertama daripada surat At-Tin. Dan untuk ayat yang kedua, bahwa Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, yaitu berada di tanah Mesir yang arah ke Israel, di dataran Arab. Itu gunung yang setinggi 228 meter. Gunung ini juga disebut dengan Gunung Nabi Musa atau Jabal Musa, karena di tempat inilah Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Dan di gunung ini juga Rasulullah SAW pada peristiwa Isra Miraj itu berhenti sebentar untuk melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau kepada kesucian tempat ini. Dan untuk ayat ketiga, kandungan isi dari ayat ketiga adalah bahwa kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura atau tanah yang aman, karena di kota ini banyak menyimpan sejarah. Salah satunya adalah sejak atau ketika zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan untuk ayat yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Karena manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Dan anggota tubuh manusia serasi dan seimbang, sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja.
Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Kandungan ayat yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun manusia ini sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi orang yang hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, kandungan ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan di dunia dan di akhirat. Sedangkan untuk ayat yang ketujuh, bahwasanya pada hari kiamat nanti adalah hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan akan adanya hari pembalasan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan akan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-8, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil apapun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Bahwasanya Allah adalah sebaik-baiknya pengadilan dan sebaik-baiknya pembuat keputusan. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang-orang yang menjalankan syariatnya. Demikianlah pembelajaran daripada surat At-Tin dan isi daripada kandungan surat At-Tin ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.